Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Larasati Fauhan dengan NIM 1011810087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi dalam memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung ke pertanyaan pertama. Beberapa ilmu yang berkontribusi dalam perilaku organisasi antara lain sebagai berikut: psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang benar. Ke pertanyaan kedua. 3. Etika pengambilan keputusan berdasarkan apa keputusan tersebut diambil, meliputi utilitarianisme, whistleblower, dan creative behavior. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah. Ke pertanyaan ketiga. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk merasakan emosi yang ada di dalam diri sendiri dan orang lain, memahami makna emosi, melakukan pengaturan atau pengendalian emosi. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang benar. Ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan nomor 3, ada 3 level perilaku manusia dalam organisasi. Yang pertama, tingkatan individu. Perilaku untuk mencoba menelaah determinan-determinan yang menentukan perilaku seorang individu di organisasi. Tingkatan ini meliputi kepribadian, nilai, sikap, emosi, dan mood serta motivasi. Yang kedua, tingkatan kelompok. Dinamika perilaku kelompok dan faktor determinannya. Tingkatan ini meliputi komunikasi, kekuasaan, dan politik. Dinamika kelompok, konflik, dan negosiasi serta kepemimpinan. Yang ketiga, tingkatan organisasi. Faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku. Tingkatan ini meliputi budaya organisasi, praktik, dan kebijaksanaan MSDM. Next, ke pertanyaan nomor 5. Jenis diskriminasi di tempat kerja. Ada beberapa jenis diskriminasi di tempat kerja, diantaranya contoh dari organisasi. Kebijakan atau praktik diskriminatif, tindakan yang diambil oleh perwakilan organisasi yang menolak kesempatan yang sama untuk melakukan atau imbalan yang tidak setara untuk kinerja. Yang kedua, pelecehan seksual. Rayuan seksual yang tidak diinginkan dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja yang tidak bersahabat. Selanjutnya, intimidasi. Intimidasi atau ancaman terbuka yang diarahkan pada anggota kelompok karyawan tertentu. Selanjutnya, ejaan atau hinaan. Lelucon atau stereotip negatif. Terkadang hasil lelucon diambil terlalu jauh atau leluconnya bisa dikatakan terlalu berlebihan. Selanjutnya, pengecualian dari orang tertentu dari kesempatan kerja, acara sosial, diskusi, atau pendampingan informal. Selanjutnya, ketidaksopanan, termasuk berperilaku agresif, menyela orang, atau mengabaikan pendapatnya. Selanjutnya, ke pertanyaan nomor 6. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada beberapa faktor dalam mempengaruhi kepuasan kerja, diantaranya kesempatan untuk maju, yaitu kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Yang kedua, keamanan kerja. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan kerja. Gaji yang banyak lebih membuat orang mengekspresikan dengan uang yang diperoleh. Kondisi kerja, seperti kantin dan tempat kerja yang nyaman. Selanjutnya, komunikasi, kesediaan pihak pimpinan untuk mendengar dan memahami karyawannya. Ada beberapa teori motivasi kontemporer. Yang pertama, Three Needs Theory. Ada 3 macam motif atau kebutuhan yang relevan dengan situasi lingkungan kerja. Yang pertama, the need for achievement, the need for power, dan the need of affiliation. Selanjutnya, teori evaluasi kognitif. Pemberian penghargaan
ekstrinsi digunakan untuk organisasi-organisasi sebagai imbalan atas kinerja yang unggul dan penghargaan intrinsik. Selanjutnya, teori kognitif sosial. Keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan tugas, semakin tinggi efektivitas diri, semakin tinggi rasa percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya, reinforcement teori, menggunakan pendekatan tingkah laku. Selanjutnya, equity teori menggunakan pendekatan keadilan atau kewajaran hak yang diperoleh pekerja. Dan yang terakhir, ekspektasi teori. Teori penghargaan ini mengemukakan kekuatan kecenderungan melakukan sesuatu kegiatan dengan cara tertentu dipengaruhi oleh besarnya harapan bahwa kegiatan itu akan mendapatkan imbalan bagi seseorang. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.